Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan memulai kebaktian pada pagi ini. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu untuk kesempatan pagi ini, sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Utus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami dapat menyelami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya,
sambil berseru dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, sebagai orang-orang yang berdosa, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami ini telah dilahirkan di dalam keadaan berdosa. Dan oleh sebab itu, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itulah, kami berlindung pada rahmat-Mu untuk mencari dan memohon kasih karunia-Mu. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang ada di surga, telah memberi rahmat-Nya kepada kita dan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati untuk kita, serta mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya dalam namanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita ucapkan bersama, berikanlah semua ini kepada kami sekalian ya Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan yang pertama diambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum ada di dunia. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sambung dengan pembacaan yang kedua, diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan menerapkan firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
dan turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan puji Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena kasih karunia-Mu, Engkau senantiasa memberkati dalam setiap hidup kami. Dan kesempatan ini, biarlah Engkau membuka setiap hati kami, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga kesudahnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, supaya sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Rasuli yang pertama ini ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, yang tersebar di Galatia, di Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Orang-orang Kristen yang berada di 3 sidang jemaat di Asia kecil ini memperoleh tekanan dari pihak sesama penduduk yang kafir, sehingga mereka membutuhkan satu petunjuk, sehingga mereka membutuhkan satu nasihat, sehingga mereka membutuhkan satu penghiburan dan dorongan dan semangat di dalam hidup Tuhan. Dengan menekankan pada perlunya kita merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini kita akan berikan satu tema dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu berdirilah teguh di dalam iman. Berdirilah teguh di dalam iman. Bagian yang pertama yang akan kita renungkan adalah di dalam penderitaan. Kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-6 ini, pertama kita buka di dalam kebenaran firman-Nya yang menyatakan rendahkanlah dirimu. Sungguh merupakan satu sikap yang dianjurkan bagi kita, bahwa semua orang patut merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan mungkin menggunakan pukulan, Tuhan mungkin menggunakan penderitaan untuk membuat kita merendahkan diri kita. Orang-orang Kristen yang sejati dan memiliki sikap rendah hati akan dengan sukarela merendahkan kepada bimbingan tangan Allah yang Maha Kuasa, daripada egonya, daripada mengandalkan kepintarannya. Tetapi dia terus belajar dan belajar dengan bimbingan Tuhan, dan belajar terus dengan sukarela dia menundukkan diri di hadapan Allah. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap kepada kekuatannya, dan bukan kekuatan kita, dan bukan dengan kemampuan kita sendiri. Di dalam pengasihannya, Tuhan akan mengangkat kita keluar dari dalam jurang kesengsaraan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk sanggup memikulnya apa saja yang menjadi salib bagi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menjamin hal ini bagi kita ketika Ia berkata di dalam firman-Nya. Di dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Sekali lagi di dalam Matius 23:12, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan berkata, dan ini merupakan satu jaminan bagi orang-orang yang percaya dan mengimani kepada Tuhan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Bagian yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan,
Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bagian yang kedua, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia. Tidak dapat diragukan lagi bahwa orang-orang Kristen di Asia Kecil mempunyai banyak alasan untuk memiliki banyak kekhawatiran. Dan kita menyadari dalam kehidupan kita pun sama. Akan tetapi Petrus memberikan satu dorongan supaya mereka berhenti merasa khawatir di dalam kehidupannya. Mengapa, saudaraku? Ayat 7 memberikan satu jawaban. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lantas kita diingatkan pula di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Ayat ini merupakan satu undangan yang penuh dengan kasih karunia untuk kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktunya, pada waktu bersamaan, Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Maka sudah sepantasnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Demikian juga yang ada di dalam kekristenan kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari yang pertama kita akan belajar merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan senantiasa mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Sering kita mengalami satu pukulan penderitaan, tetapi di balik semua itu Tuhan punya rencana supaya kita belajar untuk merendahkan setiap hati kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita harus belajar atau kita belajar untuk senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Karena apa? Sering kita pun mengalami satu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, membuat bukan hanya kita, tetapi setiap orang merasa kekhawatiran yang luar biasa. Namun, mari kembali kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran ini di dalam Tuhan. Dan bagian yang ketiga adalah ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagian yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-8, bersikaplah siap siaga dan waspada. Sementara kita berharap kepada Tuhan, kita juga perlu berdiri teguh melawan serangan iblis. Jalan pikiran kita haruslah siap siaga dan tenang, tidak menyerah dan tenggelam dalam kekhawatiran dalam kehidupan kita. Iblis bisa menggunakan segala bentuk cara, bentuk kejahatan dan godaan di dalam usahanya untuk memperkecil kemampuan orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita. Petrus menggambarkan dengan jelas bahwa iblis itu bagaikan singa yang sangat berbahaya, yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa dan siap akan diterkam. Maka bagian yang ketiga ini, bagaimana kita menghadapi singa atau iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Tentunya bagian yang ketiga, bersikaplah siap siaga dan waspada di dalam kekristenan kita. Maka bagian yang keempat, kita akan masuk ke bagian yang keempat adalah berdiri teguh di dalam imanmu. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan tengok kembali di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Berdirilah teguh
di dalam imanmu, bagian yang keempat, yaitu ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Petrus menganjurkan kepada orang-orang Kristen untuk mempertahankan diri. Kita harus tetap berdiri teguh atas iman kita di dalam Yesus Kristus dan menolak setiap godaan iblis. Yakobus 4 ayat yang ke-7, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Senjata kita tidak lain dan tiada lawan, yaitu hanya di dalam kebenaran firman Allah untuk mengalahkan iblis. Maka sang rasul kini menutup bagian surat rasul ini. Kekuatan dan harapan kita berada di dalam kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan telah mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan ditutup ayat yang ke-11, sesuatu yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Petrus menutup doanya dengan satu pujian yang singkat, mengakui kuasa Allah dan menyerahkan kemuliaan ini hanya kepadanya. Sebagai penerapan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini, yang pertama adalah mari kita selalu siap siaga dan selalu mengisi rohani kita hanya di dalam kebenaran firman Tuhan yang bisa mengalahkan setiap kuasa iblis. Yang kedua adalah mari kita mengakui akan kuasa Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Jadi inilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus belajar di dalam setiap kebenaran firman Tuhan supaya berdiri teguh di dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus dalam setiap hidup kita. Maka mari kita akan belajar terus hanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang bisa menguatkan setiap kehidupan rohani kita dan mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Mengakui akan kuasa Allah sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan terus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati sidang jemaat Sion yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap keluarga kita dan tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kami di dalam merenungkan setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau meteraikan dalam setiap hati kami semua Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk menerima salam berkat dari Tuhan. Siapkan hati saudara, bukalah hati saudara semua, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.